Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecilia Oktaviani dari kelas 1A Akademi Kris Husada. Di video kali ini saya akan membahas konsep sehat dan bersih lingkungan menurut tuntutan agama Islam. Konsep sehat menurut ahli. Yang pertama, menurut White tahun 1977, sehat adalah suatu keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan. Pada sebuah publikasi WHO tahun 1957, konsep sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan dan kualitas dari organ tubuh yang berfungsi secara wajar dengan segala faktor keturunan dan lingkungan yang dimiliki. Sementara, konsep WHO tahun 1974 menyebutkan sehat adalah keadaan sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sementara, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntutannya dan memelihara serta mengembangkannya. Sehat dalam pandangan Islam. Islam memandang bahwa kesehatan merupakan salah satu nikmat yang wajib disyukuri oleh semua umat manusia. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya nikmat sehat di tempat kedua setelah nikmat iman. Karena untuk menjalankan semua ibadah diperlukan badan yang sehat. Maka dari itu, kesehatan dianggap penting di dalam agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi tuntutan manusia untuk menjalani kehidupan dalam segala aspek. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah aspek kesehatan. Begitu juga dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Al-Quran yang didukung dengan sunnah telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana mengatur pola hidup sehat secara jasmani maupun rohani. Sehat, bahasa Arab al-sihah, dalam Islam bukan hanya merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah fisik atau jasmani, melainkan juga menyangkut psikis atau jiwa. Karena itulah mengapa Islam memperkenalkan konsepsi al-sihah wal-afiyat atau lazim diucapkan sehat walafiat. Kosakata sehat walafiat dalam bahasa Indonesia mengacu pada kondisi ragawi dan bagian-bagiannya yang terbebas dari virus penyakit. Sehat walafiat ini dapat diartikan sebagai kesehatan pada segi fisik, segi mental, maupun kesehatan masyarakat. Maksud dari konsep itu yakni suatu kondisi sehat di mana seseorang mengalami kesehatan yang paripurna, jasmani dan rohani, atau fisik dan psikis. Jika makna sehat seluruhnya berhubungan dengan masalah fisik ragawi, maka makna al-afiyat ialah segala bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya dari segala macam tipu daya, atau menurut istilah Quraisy Shihab ialah berfungsi sebagai seluruh anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptanya. Mengenai kesehatan, dari perspektif Islam dibagi dalam dua aspek, yakni terhadap kesehatan jiwa atau hati dan terhadap kesehatan fisik. Kesehatan jiwa dan fisik dari perspektif Islam tidak dikotomis. Antara jiwa dan jasad saling terkait. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hubungannya seperti kuda dan penunggang kuda. Adapun jiwa adalah penunggang kudanya. Al-Ghazali, Mizan Al-Amal. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Selanjutnya, penerapan pola hidup sehat. Beberapa terapi yang diajarkan oleh Islam kepada umat manusia, yaitu 1. Senantiasa memelihara kebersihan zahir dan batin. Yang kedua, hendaknya kita mencari nafkah yang halal dan thayyib, kemudian mengkonsumsinya pula secara halal dan baik. Yang ketiga, memohon perlindungan dan kesehatan kepada Allah atas apa yang kita konsumsi. Yang keempat, memelihara keteraturan hidup. Yang kelima, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang segar, serta sering meminum madu. Dan yang terakhir, hendaknya kita sering membaca dan mengikuti ajaran Al-Quran. Selanjutnya, yaitu bersih lingkungan.
Di samping masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Islam adalah agama yang amat memperhatikan kebersihan. Bahkan beberapa syarat ibadah harus dimulai dengan bersuci. Selain menganjurkan kebersihan diri, Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menjaga kesehatan sumber air, seperti sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Karena air tersebut kita gunakan sebagai mencuci, mandi, dan sebagainya. Jika air tersebut tercemar, maka timbullah penyakit seperti diare, malaria, dan sebagainya. Selanjutnya, mencuci atau bersuci dengan air yang suci. Karena kalau airnya tidak bersih, bagaimana akan membersihkan benda yang kotor? Selanjutnya, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.